Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Berikut kami sampaikan hasil dari peserta bimbel kami di tahun 2023 kemarin, bahwa hasil survei yang kami berikan kepada seluruh peserta kami, ada 78,7% itu dinyatakan lulus, dan yang belum lulus itu Bapak Ibu ada 21,3% dari keseluruhan peserta bimbel kami di P3K tahun 2023. Nah, di tahun ini kami ingin maksimalkan Bapak Ibu, semoga bisa mencapai target 80% untuk kelulusan peserta bimbel kami. Bapak Ibu guru bisa melihat testimoni dari peserta bimbel ataupun data kelulusan serta data peserta bimbel kami dari mana saja. Di sini sudah ada Bapak Ibu data-datanya, tinggal Bapak Ibu bisa baca di link berikut s.id/bimbel PPPK guru. Nanti Bapak Ibu cek di infografis bimbel PPPK. Bapak Ibu, di bulan ini atau di bulan November ini kami mengadakan bimbel P3K guru tahun 2024 untuk batch yang ke-6. Nah, ini bisa diikuti oleh seluruh peserta P3K Bapak Ibu, mulai dari XTHK2, non-ASN Data BKN, non-ASN Dapodik ataupun lulusan PPG. Nah, untuk guru SD, SMP, SMA, SMK, semua mata pelajaran Bapak Ibu bisa mengikuti bimbel ini. Untuk pendaftaran, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri di 081803358023. Nah, fasilitas yang kami sediakan Bapak Ibu guru ada 12 pertemuan, ada gratis e-modul, gratis 15 tryout, simulasi bersama, serta gratis video rekaman bimbelnya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu mendaftarkan diri mulai sekarang. Bapak Ibu guru, sekarang kita bahas soal yang pertama pada soal situational judgment test. Terkadang kepala sekolah memberikan tugas yang terlalu banyak kepada saya dan tugas yang tidak biasa saya lakukan. Maka sikap saya adalah titik-titik. Nah, kita sebagai guru Bapak Ibu harus bisa memperlihatkan bahwa kita ini memang berkomitmen menjadi guru. Nah, ketika kita diperintahkan untuk melakukan tugas dari kepala sekolah, di mana tugas tersebut tidak biasa kita lakukan atau belum kita pahami, maka kita sebagai bawahan harus bisa atau mengetahui cara tugas tersebut dikerjakan. Jangan sampai Bapak Ibu menolak tugas dari kepala sekolah tersebut. Nah, maka oleh sebab itu, jawaban yang tepat adalah yang mana? Apakah A, mengeluhkan tugas tersebut kepada rekan guru lain? Ini otomatis salah Bapak Ibu. Jadi kita eliminasi saja. Yang B, diam saja menerima apa yang terjadi. Bapak Ibu hanya diam saja, maka kita eliminasi. Yang C, mencoba memahami tugas tersebut. Nah, jawaban C kita akan simpan. Yang D, menolak sekali-kali karena kebiasaan. Jawaban D juga tidak tepat Bapak Ibu. Nah, maka jawaban yang tepat di sini jelas adalah jawaban C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu guru. Seorang guru seharusnya dapat mengatur waktu dalam mengelola kelas, baik pemberian materi sampai dengan penilaian pembelajaran. Bagaimana respon Anda untuk mengatur waktu tersebut? Nah, Bapak Ibu, di sini bagaimana kita merespon ketika kita diminta untuk mengatur waktu di dalam pembelajaran. Nah, maka Bapak Ibu, kita pilih jawaban yang mencerminkan nanti Bapak Ibu yang merupakan mengatur waktu saat memberikan materi pembelajaran sampai dengan penilaian pembelajaran. Nah, maka jawaban yang tepat itu yang mana? Apakah A, menyusun program semester untuk pembelajaran hari ini? Nah, Bapak Ibu guru, program semester itu tidak disusun pada saat ini. Tetapi program semester itu disusun sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada tahun pelajaran baru. Maka jawaban A ini kita eliminasi. Jawaban B harus mengacu pada program sekolah. Jawaban B, Bapak Ibu guru, ini tidak terkait dengan bagaimana mengatur waktu dari Bapak Ibu memberikan materi sampai dengan memberikan pembelajaran. Nah, berarti ini terkait dengan pengelolaan kelas Bapak Ibu, bukan terkait dengan Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran ataupun tidak terkait dengan program sekolah ya, tetapi Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan kelas itu bagaimana. Kemudian jawaban C, menyusun cara ajar yang efisien. Jawaban C kita simpan dulu Bapak Ibu. Jawaban D,
membuat jadwal pelajaran di kelas. Nah, jawaban D Bapak Ibu guru dan jawaban C itu memiliki kemiripan Bapak Ibu. Nah, tetapi yang diminta di sini adalah ketika kita melakukan pemberian materi sampai dengan penilaian pembelajaran Bapak Ibu. Nah, maka jawaban D ini tentu tidak tepat karena ini bukan pada eh, Bapak Ibu di dalam melaksanakan pembelajarannya, tetapi di luar melaksanakan pembelajaran atau ini sebagai administrasi atau rencana pembelajaran. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban C, yaitu menyusun cara ajar yang efisien. Itu terkait dengan pengelolaan waktu. Agar nanti Bapak Ibu ketika mengajar itu waktunya bisa dikelola dengan baik. Kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu guru. Apa yang Anda akan lakukan jika menemui konflik di dalam kelas bahwa adanya siswa yang saling mengejek satu dengan yang lain? Nah, ketika ada sebuah konflik Bapak Ibu guru, kita sebagai guru, maka jangan melibatkan diri untuk menjadi salah satu pembela dari siswa. Tetapi kita sebagai guru Bapak Ibu terhadap siswa yang berkonflik, maka kita menjadi penengah. Oke? Jangan Bapak Ibu jadikan diri Anda membela salah satu siswa tersebut, baik yang benar ataupun salah. Tapi di sini Bapak Ibu menjadi penengah ya, menjadi penengah. Nah, maka jawaban yang tepat yang mana? Apakah A, membantu siswa untuk saling introspeksi diri? Nah, jawaban A boleh kita simpan dulu Bapak Ibu. B, menenangkan siswa supaya tidak terjadi konflik kembali. Jawaban B juga boleh kita simpan. C, mencoret kedua siswa yang berkonflik agar tidak diberikan nilai. Jawaban C pasti kita eliminasi Bapak Ibu. Jawaban D, membantu siswa mencari solusi yang paling menguntungkan, yang saling menguntungkan ya. Nah, maka jawaban yang paling tepat apakah A, B, atau D? Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru di mana siswa yang berkonflik, maka kita tugasnya adalah mencari solusi yang saling menguntungkan keduanya. Nah, maka jawaban D adalah jawaban yang paling tepat. Kenapa kok jawaban A dan jawaban B itu salah? Kalau jawaban A, Bapak Ibu, ini hanya introspeksi diri, tetapi tidak pada penyelesaian konflik agar mereka berdamai. Nah, agar mereka berdamai, Bapak Ibu, maka caranya adalah kita sebagai penengah, yaitu kita mencarikan solusi di antara keduanya agar mereka saling menguntungkan. Itu merupakan solusi yang paling tepat, Bapak Ibu. Jawaban B, menenangkan supaya siswa tidak terjadi konflik kembali. Nah, menenangkan di sini Bapak Ibu tidak mencari solusi di antara keduanya. Tidak mencerminkan kita juga ada di antara tengah-tengahnya untuk mencari jalan yang sama di dalam konflik tersebut sehingga mereka tidak akan berkonflik lagi. Nah, maka jawaban B ini nanti kalau skornya Bapak Ibu pada soal P3K SJT-nya nanti skornya 4, kemudian untuk yang D skornya 5. Kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu guru. Menurut Anda, bagaimana cara merencanakan pembelajaran yang efektif? Nah, di sini yang ditanyakan adalah bagaimana cara kita merencanakan pembelajaran yang efektif Bapak Ibu. Apakah A, merencanakan dengan jauh-jauh hari, kita simpan dulu. B, merencanakan sesuai dengan panduan sekolah, kita simpan dulu juga. Yang C, merencanakan sesuai kebutuhan sekolah, kita simpan juga. Yang D, merencanakan sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menyusun atau merencanakan pembelajaran Bapak Ibu guru agar pembelajarannya itu menjadi efektif, maka yang menjadi pertimbangan utama adalah yaitu kita sesuaikan dengan peserta didik kita. Kita sesuaikan dengan karakteristik peserta didik kita. Bagaimanapun juga Bapak Ibu, ketika kita melakukan pembelajaran yang menjadi subjek utama dalam belajar kan adalah siswa. Nah, maka nanti kita di dalam menyusun pembelajaran Bapak Ibu harus kita sesuaikan dengan siswa. Tidak boleh Bapak Ibu tidak sesuaikan dengan siswa. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini jelas adalah jawaban D. Dengan skor 5. Kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Anda mengenal bahwa seorang guru harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? Nah, bagi Bapak Ibu guru, bagaimana guru
itu bisa berkomunikasi dengan baik. Apakah A. Memiliki tata bahasa yang mudah dimengerti siswa, B. Kemampuan mendengar dan merespon dengan baik, C. Memiliki bahasa yang halus dan semangat, D. Tidak menyakiti lawan bicara dan cenderung lebih banyak diam. Nah, maka jawaban yang paling tepat yang mana, Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu jawab di kolom komentar. Nah, Bapak Ibu, kami ada produk buku P3K Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa beli di toko Shopee kami, di toko Shopee Marumat, Bapak Ibu. Di mana di toko Shopee Marumat ini Bapak Ibu kami hanya menyediakan satu buku saja, yaitu buku soal P3K yang Bapak Ibu bisa beli di link yang ada di deskripsi ya. Di buku ini ada soal SJT, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Oke Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu beli ya melalui toko Shopee kami tersebut. Baik Bapak Ibu, untuk pembeliannya sudah ada di deskripsi ya untuk linknya. Silahkan Bapak Ibu klik saja nanti, maka Bapak Ibu akan ditujukan ke toko Shopee kami seperti berikut ini Bapak Ibu. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, ini Bapak Ibu ya. Oke, jadi buku ini kita sesuaikan dengan keputusan Menpan RB nomor 348, di mana soal-soalnya nanti ada 3 kompetensi. Ada kompetensi teknis, di mana setiap kompetensi teknis nanti akan ada nilainya dari skor 1 sampai dengan skor 5. Kemudian ada wawancara, sosiokultural, dan juga manajerial. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.